Samudra Atlantik sangat luas dan tak kenal ampun. Ratusan mil di lepas pantai Afrika Barat terletak negara kepulauan kecil Tanjung Verde, sebuah tempat yang begitu kecil sehingga banyak orang di seluruh dunia hampir tidak dapat menemukannya di peta. Ini adalah negara kepulauan vulkanik, perairan biru tak berujung, dan orang-orang yang telah belajar bertahan hidup melalui ketangguhan. Disinilah, di Pulau São Vicente, seorang anak laki-laki bernama Josimar Jose Evora Diaz lahir pada tanggal 3 Juni 1986. Tak seorang pun bisa membayangkan bahwa anak ini suatu hari nanti akan berdiri di bawah sorotan lampu paling terang dalam sepak bola dunia, memikul harapan seluruh bangsa di pundaknya. Tak seorang pun bisa memprediksi bahwa jutaan orang di seluruh dunia akan meneriakan nama panggilannya setelah salah satu penampilan penjaga gawang terhebat dalam sejarah Piala Dunia. Namun sebelum ia dikenal sebagai Vozinha, sebelum stadion dan riuhnya penonton, ia hanyalah seorang anak kecil yang mencoba mencari tempatnya di dunia. Kehidupan tidaklah mudah bagi Josimar. Ayahnya mengabdi di militer dan ibunya bekerja tanpa lelah untuk menafkahi keluarga. Sebagian besar masa kecilnya dihabiskan dalam asuhan kakek neneknya yang tercinta. Sementara anak-anak lain terkadang mengeluh tentang orang tua yang ketat, Josimar menemukan kenyamanan dalam kehangatan dan bimbingan kakek neneknya yang menjadi fondasi kehidupannya. Jalanan São Vicente menjadi akademi sepak bolanya. Tidak ada fasilitas latihan yang mewah, tidak ada sepatu bola mahal atau lapangan yang terawat rapi. Yang ada hanyalah semangat. Setiap hari, anak-anak membanjiri jalanan berdebu dan lapangan terbuka, mengejar bola usang dari matahari terbit hingga terbenam. Josimar ada di antara mereka. Dia mencintai permainan ini dengan segenap jiwa raganya. Namun, sepak bola tidak selalu baik padanya. Dia seringkali lebih kecil daripada banyak anak laki-laki yang menjadi lawannya bermain. Permainannya kasar, anak-anak yang lebih besar mendorongnya. Pertengkaran pun terjadi. Perkelahian sesekali meletus. Kapanpun keadaan menjadi terlalu berat, Josimar akan berlari pulang ke tempat aman kakek neneknya. Anak-anak di lingkungan sekitar memperhatikannya. Mereka tertawa. Itu dia anak laki-laki yang berlari kembali ke neneknya lagi. Ejekan itu berlanjut selama bertahun-tahun. Akhirnya nama panggilan itu melekat, Vozinha. Dalam bahasa Portugis, kata itu kurang lebih diterjemahkan sebagai nenek kecil atau nenek. Pada awalnya, hal itu membuatnya malu. Sebagian besar pesepak bola muda memimpikan nama panggilan yang mengintimidasi. Mereka menginginkan nama yang terdengar kuat, garang, dan heroik. Sebaliknya, Josimar justru dikenal sebagai Vozinha. Apa yang berawal dari sebuah lelucon pada akhirnya akan menjadi salah satu julukan yang paling dikenal di sepak bola internasional. Seiring bertambahnya usia, kecintaannya pada sepak bola semakin dalam. Tidak seperti banyak calon bintang yang bermimpi mencetak gol, Vozinha justru terpesona oleh posisi penjaga gawang. Ada sesuatu yang ajaib saat menjadi garis pertahanan terakhir. Sementara orang lain merayakan gol, ia merayakan penyelamatan. Ia menyukai tanggung jawab itu, ia menyukai tekanan itu, ia menyukai gagasan bahwa satu momen keberanian dapat mengubah seluruh pertandingan. Menjelang usia remajanya, sepak bola telah menjadi lebih dari sekadar hobi. Itu telah menjadi tujuan hidupnya. Namun, jalan di depannya sama sekali tidak mudah. Tanjung Verde bukanlah negara kuat dalam sepak bola. Peluang sangatlah langka. Pencari bakat jarang berkunjung. Pemain muda seringkali harus meninggalkan rumah untuk mengejar mimpi mereka. Bagi Vozinha, kesuksesan akan membutuhkan pengorbanan. Karier profesionalnya dimulai dari klub-klub lokal, di mana ia dengan cepat membangun reputasi atas tekad dan kepemimpinannya. Ia bukanlah penjaga gawang tertinggi di dunia. Ia juga tidak memiliki fisik yang paling mengesankan. Namun, ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak pemain. Ketangguhan mental, ia menolak untuk menyerah. Tidak peduli seberapa sulit tantangannya, ia terus maju. Bertahun-tahun berlalu. Saat penggemar sepak bola di seluruh dunia berfokus pada bintang-bintang yang bermain di Liga Elit Eropa, Vozinha diam-diam membangun kariernya jauh dari sorotan. Perjalanannya membawanya melintasi berbagai benua.
Ia bermain di Angola, ia bermain di Moldova, ia bermain di Portugal, ia bermain di Siprus, ia bermain di Slovakia. Setiap kepindahan membawa ketidakpastian. Setiap kepindahan membutuhkan adaptasi, bahasa baru, budaya baru, rekan setim baru, harapan baru. Banyak pemain pasti akan merasa putus asa. Banyak yang pasti akan pulang ke rumah. Namun Fauzinya bertahan. Terkadang ia menjadi pemain inti. Terkadang ia duduk di bangku cadangan. Terkadang penampilannya dipuji. Terkadang penampilannya dikritik. Namun melalui setiap kemunduran ia terus melangkah maju. Hal yang membuat kisahnya luar biasa bukanlah kesuksesan yang instan dan meledak-ledak, melainkan sebuah kegigihan. Dari tahun ke tahun, dari musim ke musim, ia terus membuktikan dirinya. Sementara itu, sepak bola Tanjung Verde sedang berkembang. Selama beberapa dekade, negara kepulauan kecil ini telah diabaikan oleh dunia sepak bola. Bersaing melawan raksasa-raksasa Afrika seperti Mesir, Nigeria, Kamerun, dan Senegal rasanya hampir mustahil. Namun perlahan Tanjung Verde mulai bangkit. Dan di pusat kebangkitan itu berdirilah Fauzinha. Ketika ia mendapatkan tempatnya di tim nasional, ia menyambut kehormatan itu dengan rasa bangga yang luar biasa. Mengenakan seragam Tanjung Verde berarti mewakili bukan hanya dirinya sendiri, tetapi setiap anak yang menendang bola di kepulauan tersebut. Setiap penyelamatan sangat berarti, setiap pertandingan sangat berarti, setiap penampilan sangat berarti. Seiring berjalannya waktu, ia menjadi salah satu pemain paling berpengalaman dalam sejarah sepak bola Tanjung Verde. Pemain muda mengidolakannya. Para penggemar mempercayainya. Para pelatih mengandalkannya. Ia bukan lagi sekedar seorang penjaga gawang. Ia adalah seorang pemimpin, sebuah simbol, seorang pejuang yang mampu bertahan. Piala Afrika memberikan beberapa momen terhebat dalam kariernya. Berulang kali, Tanjung Verde menentang ekspektasi, bersaing dengan berani melawan lawan-lawan yang lebih kuat. Kehadiran Fauzinha yang tenang di gawang menjadi salah satu kekuatan terbesar tim. Namun masih ada satu mimpi yang tampaknya hampir mustahil, Piala Dunia FIFA. Bagi generasi pesepak bola Tanjung Verde, Piala Dunia terasa tidak dapat dijangkau. Kompetisi ini menampilkan tim-tim terbaik di dunia. Negara-negara dengan populasi lebih besar, sumber daya lebih melimpah, dan tradisi sepak bola yang lebih kaya mendominasi turnamen ini. Tanjung Verde tidak pernah lolos kualifikasi, namun mimpi memiliki cara yang aneh untuk tetap bertahan hidup. Seiring datang dan perginya kampanye kualifikasi, Fauzinha terus percaya, bahkan saat ia memasuki usia 30-an. Bahkan saat penjaga gawang yang lebih muda bermunculan. Bahkan saat banyak pemain seusianya pensiun, ia tetap percaya. Kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, negara kepulauan kecil ini akan berdiri di antara tim elit sepak bola. Pencapaian itu sendiri sudah bersejarah. Namun bagi Fauzinha itu membawa makna yang lebih dalam. Ia kini berusia 40 tahun. 40. Sebuah usia di mana sebagian besar karier sepak bola telah lama berakhir. Sebuah usia di mana banyak atlet menyaksikan turnamen besar dari rumah. Sebaliknya, ia sedang bersiap untuk melakoni debutnya di Piala Dunia. Momen itu hampir tak terbayangkan. Seorang anak laki-laki yang dulunya pernah diejek di jalanan São Vicente kini bersiap untuk menghadapi beberapa pemain terhebat di dunia. Kemudian datanglah pertandingan yang mengubah segalanya. Tanjung Verde menghadapi Spanyol, peluangnya sangat tidak menguntungkan. Spanyol memiliki bakat kelas dunia, superstar global, kecemerlangan teknis, pengalaman. Hampir semua orang memprediksi Spanyol akan menang dengan nyaman. Pertandingan pun dimulai. Spanyol menyerang tanpa henti. Gelombang tekanan demi gelombang menghantam ke arah gawang Tanjung Verde. Tembakan datang dari setiap sudut. Umpan silang berterbangan ke dalam kotak penalti. Bahaya tampak tak terelakkan. Namun yang berdiri di antara Spanyol dan kemenangan adalah seorang pria yang telah menghabiskan seluruh hidupnya mengatasi berbagai rintangan. Fauzinha. Berkali-kali ia melakukan penyelamatan sambil menjatuhkan diri.
penyelamatan refleks. Sentuhan ujung jari, sebuah tangkapan berani di bawah tekanan. Menit demi menit berlalu, skor tetap tidak berubah. Spanyol menyerang lebih keras. Fozina merespons. Seluruh stadion menyaksikan dengan tidak percaya. Para komentator kesulitan mencari kata-kata. Setiap penyelamatan meningkatkan ketegangan. Setiap penyelamatan memperbesar legendanya. Saat peluit panjang ditiup, papan skor menunjukkan angka 0,0. Tanjung Verde telah menahan imbang Spanyol. Salah satu negara sepak bola terhebat telah digagalkan oleh seorang penjaga gawang berusia 40 tahun dari sebuah pulau kecil di Atlantik. Dunia sepak bola pun gempar. Tajuk utama berita muncul di mana-mana. Para penggemar bergegas ke dunia maya untuk mencari tahu tentang penjaga gawang misterius dengan julukan yang tidak biasa itu. Siapakah pria ini? Dari manakah asalnya? Bagaimana ia bisa menampilkan performa seperti itu? Bagi masyarakat Tanjung Verde, jawabannya sederhana. Mereka sudah tahu. Mereka tahu pengorbanannya, mereka tahu perjalanannya, mereka tahu ketangguhannya. Dunia baru sekarang menemukan apa yang telah mereka ketahui selama bertahun-tahun. Setelah pertandingan, emosi menguasai dirinya. Kenangan-kenangan membanjiri kembali, jalanan yang berdebu, tahun-tahun yang sulit, sesi latihan yang tak terhitung jumlahnya. Klub-klub yang memberinya kesempatan, kemunduran, kekecewaan. Yang terpenting, kakek nenek yang telah membesarkannya. Nama panggilan yang dulunya membuatnya malu, kini telah menjadi lencana kehormatan. Fozinha, nama itu mewakili cinta, mewakili keluarga, mewakili dari mana ia berasal. Berdiri di depan kamera dari seluruh dunia, ia tidak lagi sekadar mewakili dirinya sendiri. Ia mewakili setiap orang yang pernah diberitahu bahwa mereka terlalu tua, terlalu kecil, terlalu tidak dikenal, terlalu terlambat. Kisahnya menjadi bukti bahwa kesuksesan tidak selalu datang tepat pada waktunya. Terkadang kehebatan membutuhkan waktu puluhan tahun. Terkadang mimpi bertahan lebih lama dari yang diperkirakan siapapun. Dan terkadang setelah bertahun-tahun perjuangan, pengorbanan dan kegigihan, dunia akhirnya menyadarinya. Hari ini, warisan Josimar Jose Evora Diaz meluas jauh melampaui sepak bola. Ia adalah simbol tekad, simbol kesabaran, simbol keyakinan. Dari jalanan Tanjung Verde hingga panggung akbar Piala Dunia, perjalanannya mengingatkan kita bahwa kisah-kisah luar biasa seringkali tersembunyi di tempat-tempat biasa. Anak kecil yang berlari pulang ke kakek neneknya itu menjadi penjaga impian sebuah bangsa. Anak yang diejek karena nama panggilannya itu mengubah nama panggilan tersebut menjadi simbol kebanggaan. Dan penjaga gawang yang menghabiskan waktu puluhan tahun di luar sorotan sepak bola pada akhirnya berdiri di pusat dunia olahraga. Namanya adalah Josimar Jose Evora Diaz. Namun penggemar sepak bola di mana-mana mengenalnya dengan nama lain, Fozina. Dan kisahnya adalah kisah yang akan diingat dunia selama beberapa generasi.